Nah kan loh, publik dibuat heboh pagi-pagi. Pak Erik langsung turun tangan sendiri tuh. Hantam pembenci timnas dan pengkritik nyeleneh timnas yang sedang berprogres bagus. Dengan lantang dan tegas Pak Erik bilang, jangan pernah pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia. Mampus kau pembenci. Dulu pas timnas dan PSSI bobrok kemana aja bos. Sekarang lagi bagus baru koar-koar, kocak lo. Hahaha. Maju terus Pak Erik, biarkan pembenci semakin sakit hati. Mantap, berkelas. Yes, mantap. Keputusan super cerdas Shin Tae-yong datangkan pelatih khusus striker. Langsung berefek gacor. Fans timnas langsung bahagia melihatnya. Akhirnya Ramadan Sananta pecah telur di Liga 1 musim ini setelah balik dari timnas. Samapi akui ada andil besar pelatih Yeom Ki-hun. Mantap Sananta. Terus berkembang dan menjadi predator di Liga dan Timnas Indonesia di masa mendatang. Ramadan Sananta berhasil mencetak gol pertamanya di kompetisi Liga 1 musim ini. Mantap Bang J. Tugas berat menanti J Itzes malam ini menghadapi AC Milan di Liga Italia. Apa yang harus dilakukan Itzes untuk menghadapi tantangan besar ini? Temukan strategi dan persiapan terbaru yang membuat pertandingan ini penuh ketegangan dan menarik. Simak detail lengkapnya di sini. Kami fans timnas Indo mendoakan semoga dapat hasil maksimal lawan Milan nanti malam. Semangat Bang J. Super sensasional. Sandy Walsh ungkap fakta mengejutkan tentang Rizky Ridho di timnas Indonesia. Dia pemimpin hebat di usia muda. Apa yang membuat Ridho begitu spesial dan menonjol di skuad? Simak penilaian menarik Sandy Walsh yang bikin semua orang terpana dan tahu alasan mengapa Ridho bisa jadi pemimpin masa depan timnas. Mantap Bang Do. Tetap fokus kembangkan kualitas dan jadi salah satu bek terbaik di timnas Indonesia. Tak menyangka, publik bisa langsung kaget mendengarnya. Resmi pilih Almer City sebagai pelabuhan berikutnya. Gelandang kesayangan kita semua Tom Haye ungkap alasan mengejutkan tetap main di Eredivisie. Ada strategi cerdas yang sudah ia siapkankah? Apa sebenarnya yang membuat klub ini jadi pilihan utama Tom Haye? Simak fakta mengejutkan dan strategi cerdas Tom Haye yang bikin semua orang takjub. Nah gini dong mantap. Tak masuk skuad timnas Indonesia versus Australia, Asnawi Mangkualam justru menggila di Liga Thailand. Performa impresifnya langsung buat fans timnas terpana. Mantap Asnawi. Tak perlu banyak bicara, hanya fokus tingkatkan performa di Liga. Dan tunjukkan masih pantas menjadi pemain pilihan Coach Shin di timnas Indonesia. Apa yang membuat Asnawi langsung bersinar bersama klubnya Port FC? Temukan jawaban dan kisah menarik di balik penampilannya yang menggebrak. Ini baru mantap. Fans timnas dibuat full senyum bahagia. Calon striker timnas Indonesia tak sabar main bareng Mads Hilgers dan optimis lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya begitu yakin dan bersemangat? Temukan rahasia di balik optimisme menggebu ini dan simak alasan mengapa dia percaya timnas Garuda akan mencapai kesuksesan besar. Wah, sampai segitunya kah? Saking takutnya kalah sama King Indo bulan depan, benarkah Federasi Sepak Bola Cina mendadak tunjuk pelatih klub Liga Inggris Javier Pereira? Memang setakut itukah? Katanya timnas Indonesia bukan lawan kuat, kemarin-kemarin sesumbar bisa sikat King Indo. Sekarang malah nelan ludah sendiri. Fans timnas Indo bisa dibuat ngakak melihatnya. Hahaha. Federasi Sepak Bola Cina atau CFA. Di luar dugaan, langsung buat pembenci semakin sakit hati. Hahaha. Ternyata hasil imbang versus Arab Saudi dan Australia bukan hasil jelek. Buktinya Kapten Timnas Jepang, Wataru Endo anggap laga lawan Arab Saudi dan Australia tak mudah, bahkan sampai bilang begini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana dampak besarnya di persaingan grup mendatang? Tak menyangka, biasanya gak gini sih. Pundit Malaysia tiba-tiba memuji perkembangan timnas Indonesia.
Mereka menakjubkan. Apa yang membuat timnas Garuda tiba-tiba jadi sorotan mereka? Apakah karena panik kalau timnas Indonesia segera meroket di ASEAN bahkan Asia? Temukan alasan mengejutkan di balik pujian menakjubkan ini dan apa artinya untuk masa depan timnas Indonesia. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes, mantap! Keputusan super cerdas Shin Tae-yong datangkan pelatih khusus striker. Langsung berefek gacor. Fans timnas langsung bahagia melihatnya. Akhirnya Ramadan Sananta pecah telur di Liga 1 musim ini setelah balik dari timnas. Samapi akui ada andil besar pelatih Yeom Ki-hun. Mantap Sananta! Terus berkembang dan menjadi predator di Liga dan timnas Indonesia di masa mendatang. Ramadan Sananta berhasil mencetak gol pertamanya di kompetisi Liga 1 musim ini. Momen ini terjadi saat Persis Solo bertanding melawan Madura United dalam laga pekan keempat di Stadion Manahan Solo pada Jumat malam kemarin. Sananta yang baru kembali bergabung setelah membela timnas Indonesia masuk ke lapangan pada awal babak kedua. Tak butuh waktu lama, penyerang asal Kepulauan Riau ini langsung mencetak gol. Golnya bermula dari umpan terobosan Moussa Sidibe dari sisi kanan. Sananta yang berdiri bebas melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihalau oleh kiper Madura United. Gol ini membantu Persis Solo meraih kemenangan perdana mereka di musim ini setelah sebelumnya kalah dalam 3 laga awal. Pertandingan berakhir dengan kemenangan telak 4-0 untuk Persis Solo. Usai laga, Sananta mengungkapkan rasa syukurnya atas gol perdana dan kemenangan tersebut. Ia senang bisa membantu tim meraih 3 poin pertama musim ini. Alhamdulillah, saya bersyukur dan terima kasih kepada semua pemain yang sudah bekerja keras malam ini, ujar Sananta kepada media. Ini sangat penting karena dalam 3 pertandingan sebelumnya, kami belum bisa mendapatkan hasil maksimal. Malam ini kami akhirnya menang di kandang sendiri dan saya bersyukur bisa mencetak 1 gol. Sebelum kembali ke Persis Solo, Sananta sempat bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Di sana, ia berlatih di bawah bimbingan pelatih striker baru timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, yang berasal dari Korea Selatan. Sananta mengakui bahwa pelatih Yeom Ki-hun memainkan peran penting dalam gol pertamanya musim ini. Beliau sempat menyampaikan ada beberapa kekurangan yang perlu saya perbaiki. Power sudah oke, tapi saya belajar banyak dari pelatih striker asal Korea ini, ujar Sananta. Sananta juga menambahkan bahwa Yeom Ki-hun memberikan banyak masukan tentang bagaimana menjadi striker yang baik dan efektif di depan gawang. Dia bilang finishing harus seperti ini, ungkap Sananta tentang saran spesifik yang diberikan oleh sang pelatih. Mantap Bang J. Tugas berat menanti Jay Itzes malam ini menghadapi AC Milan di Liga Italia. Apa yang harus dilakukan Itzes untuk menghadapi tantangan besar ini? Temukan strategi dan persiapan terbaru yang membuat pertandingan ini penuh ketegangan dan menarik. Simak detail lengkapnya di sini. Kami fans timnas Indo mendoakan semoga dapat hasil maksimal lawan Milan nanti malam. Semangat Bang J. Setelah selesai membela timnas Indonesia, Jay Itzes back andalan Shin Tae-yong akan segera kembali bermain untuk klubnya Venezia. Namun begitu kembali ke klub, Jay langsung dihadapkan dengan tugas berat. Jay Itzes dipercaya tampil penuh sebagai kapten timnas Indonesia dalam 2 pertandingan awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia memimpin dengan baik, membantu Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah. Selain itu, Jay juga tampil solid dalam pertandingan imbang melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah pertandingan melawan Australia, Jay segera bergegas kembali ke Italia dan bergabung dengan Venezia. Pasalnya, Jay sudah dijadwalkan untuk bermain melawan AC Milan di Liga Italia pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan melawan AC Milan di Stadion San Siro akan menjadi tantangan berat bagi Jay Itzes dan rekan-rekannya di Venezia. Menghadapi tim tuan rumah yang mendapatkan dukungan penuh dari suporternya serta semangat bangkitnya AC Milan, pertandingan ini dipastikan akan sangat sulit.
Secara khusus, Jay Itzes yang menjadi andalan di lini belakang Venezia akan diuji oleh serangan tajam AC Milan. Tim Milan ini selalu mencetak gol dalam 3 pertandingan awal mereka, dan pada laga terakhir, mereka berhasil mencetak 2 gol saat bermain imbang 2-2 melawan Lazio. Super sensasional. Sandy Walsh ungkap fakta mengejutkan tentang Rizky Ridho di Timnas Indonesia. Dia pemimpin hebat di usia muda. Apa yang membuat Ridho begitu spesial dan menonjol di skuad? Simak penilaian menarik Sandy Walsh yang bikin semua orang terpana dan tahu alasan mengapa Ridho bisa jadi pemimpin masa depan Timnas. Mantap Bang Do! Tetap fokus kembangkan kualitas dan jadi salah satu bek terbaik di Timnas Indonesia. Bek Cafe Mechelen, Sandy Walsh memberikan penilaian tentang Rizky Ridho yang menjadi salah satu pemain belakang andalan Timnas Indonesia. Rizky Ridho yang berusia 22 tahun saat ini dianggap sebagai salah satu bek terbaik di Indonesia dan menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong. Meskipun Timnas Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi, Rizky Ridho tetap menjadi pilihan utama di posisi bek tengah. Ia selalu dipercaya sebagai starter dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Kehadirannya membantu Timnas Indonesia meraih 2 poin penting dari kedua laga tersebut. Sandy Walsh, yang juga pemain belakang Timnas Indonesia, memuji Rizky Ridho sebagai pemain dengan potensi besar. Sandy menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Ridho dalam menjaga lini pertahanan. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa Ridho adalah pemain dengan potensi besar di tim ini. Kami saling percaya satu sama lain, kata Sandy Walsh. Walsh juga mengapresiasi keberanian Rizky Ridho yang tidak gentar menghadapi lawan, termasuk saat melawan Australia yang diperkuat pemain-pemain dari kompetisi elit Eropa. Dia orang yang hebat, kepribadian luar biasa, dan pemain yang tangguh, jelas Sandy Walsh. Penampilannya luar biasa melawan tim tangguh yang terdiri dari pemain yang pernah bermain di Inggris, Skotlandia, dan negara lainnya. Selain memuji penampilan Ridho di lapangan, Sandy juga menghargai persahabatan mereka di luar lapangan. Ia mengaku bangga melihat perkembangan Ridho menjadi bek tangguh dan pemimpin yang hebat meski masih muda. Dia teman yang baik dan saya sangat senang melihatnya berkembang menjadi bek dan pemimpin luar biasa bagi tim, ujar Sandy. Timnas Indonesia telah menyelesaikan pertandingan internasional di bulan September 2024 dan akan melanjutkan jadwal pada bulan Oktober dengan menghadapi Bahrain dan Cina. Kedua tim ini juga mengalami kekalahan di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Tak menyangka, publik bisa langsung kaget mendengarnya. Resmi pilih Almer City sebagai pelabuhan berikutnya. Gelandang kesayangan kita semua Tom Haye ungkap alasan mengejutkan tetap main di Eredivisie. Ada strategi cerdas yang sudah ia siapkankah? Apa sebenarnya yang membuat klub ini jadi pilihan utama Tom Haye? Simak fakta mengejutkan dan strategi cerdas Tom Haye yang bikin semua orang takjub. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye akhirnya menemukan klub baru untuk musim 2024-2025. Klub tersebut adalah Almer City dan kabar ini dikonfirmasi melalui situs resmi klub pada Jumat sore waktu Indonesia Barat. Dengan kepastian ini, saga transfer pemain 29 tahun tersebut pun berakhir. Sebelumnya, Tom Haye dilepas oleh SC Heerenveen dengan status bebas transfer setelah menyelesaikan musim 2023-2024. Beberapa klub sempat dikabarkan tertarik untuk merekrutnya, baik dari liga dalam negeri maupun luar negeri. Di antara klub luar negeri yang berminat adalah Oxford United dan Dynamo Zagreb. Namun pada akhirnya Tom Haye memutuskan untuk bergabung dengan Almer City. Haye menjelaskan alasan dibalik keputusannya memilih Almer City. Ia merasa bahwa pilihannya didasarkan pada pertimbangan logis dan emosional, serta merasakan kecocokan dengan atmosfer klub. Selain itu, Almer City juga menawarkan proposal yang sesuai dengan situasi pribadinya.
Tom Haaien yang memiliki 5 penampilan bersama timnas Indonesia bertekad untuk membantu Almere City bertahan di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. "Saya memilih Almere City dengan kepala dan hati saya," ujar Tom Haaien dikutip dari situs resmi klub. "Saya melakukan diskusi yang baik dengan mereka dan yakin dengan strategi yang diterapkan baik di dalam maupun di luar lapangan. Tawaran mereka juga cocok dengan situasi pribadi saya sehingga saya siap memberikan yang terbaik untuk mempertahankan Almere City di Eredivisie." Tom Haaien pun segera bersiap menghadapi lanjutan Eredivisie akhir pekan ini, di mana Almere City akan berhadapan dengan Heracles Almelo pada Minggu malam waktu setempat. Almere City saat ini berada di posisi ke-17, 2 terbawah dalam klasemen sementara Eredivisie 2024/2025, sehingga mereka harus segera meraih kemenangan untuk menjaga peluang bertahan di Liga Utama. Nah gini dong mantap. Tak masuk skuad timnas Indonesia versus Australia, Asnawi Mangkualam justru menggila di Liga Thailand. Performa impresifnya langsung buat fans timnas terpana. Mantap Asnawi. Tak perlu banyak bicara, hanya fokus tingkatkan performa di Liga. Dan tunjukkan masih pantas menjadi pemain pilihan Coach Shin di timnas Indonesia. Apa yang membuat Asnawi langsung bersinar bersama klubnya Port FC? Temukan jawaban dan kisah menarik di balik penampilannya yang menggebrak. Asnawi Mangkualam telah menjadi pemain inti di klub Thailand, Port FC, dan langsung dimainkan hanya 2 hari setelah laga timnas Indonesia. Seandainya stamina Asnawi bisa diukur seperti bahan bakar kendaraan, tangkinya masih penuh, seakan-akan tidak banyak digunakan. Hal ini menggambarkan situasi Asnawi selama jeda internasional 2 minggu terakhir. Pemain berusia 24 tahun ini dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun pelatih Shin Tae-yong memiliki kesempatan untuk menurunkan Asnawi di 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, faktanya Asnawi hanya mendapatkan sedikit waktu bermain. Dari total 180 menit yang mungkin dia mainkan, Asnawi hanya merasakan lapangan selama 22 menit. Ia bermain saat Indonesia berusaha mempertahankan hasil imbang melawan Arab Saudi di Jeddah pada Kamis 5 September 2024. Namun saat menghadapi Australia 5 hari kemudian di Stadion Gelora Bung Karno, Asnawi tidak diturunkan sama sekali. Hal ini membuat mantan pemain PSM Makassar tersebut kembali ke Thailand dalam keadaan belum banyak bermain. Sebelum bergabung dengan timnas, Asnawi telah tampil 5 kali untuk Port FC dan 4 diantaranya sebagai starter. Pada Kamis malam 12 September 2024, kurang dari 48 jam setelah laga melawan Arab Saudi, Asnawi kembali tampil sebagai starter untuk kelima kalinya bersama Port FC. Timnya yang berada di posisi kedua klasemen menghadapi Buriram United dalam duel papan atas. Sebagai bek kanan, Asnawi harus berduel dengan pemain legendaris Thailand, Theraton Bunmathan. Meskipun baru tiba dari perjalanan jauh, pelatih Port FC, Rangsan Viwachai-chok, tidak ragu untuk langsung memainkan Asnawi. Pertandingan itu berakhir dengan skor 0-0 berkat penampilan gemilang kiper Buriram, Neil Atharidge. Asnawi bermain dengan gaya khasnya yang penuh semangat, seringkali menyusuri sisi kanan lapangan, dan bahkan sempat melakukan tembakan yang diblok back lawan di menit-menit akhir. Jika Asnawi terus menunjukkan performa seperti ini, Port FC kemungkinan akan terus mempercayainya sebagai pemain utama. Ini baru mantap. Fans timnas dibuat full senyum bahagia. Calon striker timnas Indonesia tak sabar main bareng Mads Hilgers dan optimis lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya begitu yakin dan bersemangat? Temukan rahasia di balik optimisme menggebu ini dan simak alasan mengapa dia percaya timnas Garuda akan mencapai kesuksesan besar. Mauro Zijlstra merasa optimis dengan komposisi skuad timnas Indonesia dan yakin bahwa Garuda memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini proses naturalisasi Zijlstra sedang diproses oleh PSSI agar dia bisa bergabung dengan skuad Indonesia.
Selain itu, ada dua pemain lain, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, yang diharapkan bisa segera membela timnas. Kedua pemain tersebut diproyeksikan untuk debut pada bulan Oktober mendatang saat Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mauro Zijlstra memberikan perhatian khusus pada kehadiran Mads Hilgers yang menurutnya adalah pilihan yang sangat tepat untuk memperkuat lini tengah Garuda. Pengalaman Hilgers di FC Twente termasuk menjadi starter di setiap pertandingan dan mencetak gol dalam kualifikasi Liga Champions melawan Salzburg dianggap sebagai tambahan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Terutama Hilgers, dia adalah tambahan pemain kelas atas untuk skuad Indonesia. Dia selalu menjadi starter di FC Twente dan bahkan mencetak gol dengan sundulan melawan Salzburg, kata Zijlstra dikutip dari kanal YouTube Football Premier. Zijlstra juga menyoroti dampak besar kehadiran Hilgers di media Indonesia yang membuat nama timnas semakin diperhitungkan. Menurutnya, euforia yang dibawa Hilgers memperkuat perhatian publik terhadap Garuda. Ketika Hilgers tiba di Indonesia, media benar-benar meledak dengan kegilaan yang dibawanya, lanjut Zijlstra. Mengenai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, Zijlstra merasa sangat optimis. Dengan kehadiran pemain-pemain baru, ia yakin komposisi timnas akan semakin kuat. Apalagi Indonesia telah menunjukkan performa yang cukup baik dalam dua pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia. Saya pikir Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Semakin banyak pemain baru yang bergabung, termasuk dari Belanda, dan ini memberi dampak positif pada tim. Kita bisa lihat hasilnya 0-0 melawan Australia dan 1-1 melawan Arab Saudi. Arab Saudi bermain sangat baik di Piala Dunia 2022 dan sekarang Indonesia bisa menahan mereka 1-1. Masa depan Indonesia cerah, saya sangat yakin, ujar Zijlstra. Wah, sampai segitunya kah? Saking takutnya kalah sama King Indo bulan depan, benarkah Federasi Sepak Bola Cina mendadak tunjuk pelatih klub Liga Inggris Javier Pereira? Memang setakut itukah? Katanya timnas Indonesia bukan lawan kuat, kemarin-kemarin sesumbar bisa sikat King Indo. Sekarang malah nelan ludah sendiri. Fans timnas Indo bisa dibuat ngakak melihatnya. Hahaha. Federasi Sepak Bola Cina atau CFA sedang mempertimbangkan untuk memecat pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, menyusul hasil buruk yang dialami tim dalam dua pertandingan awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut laporan dari The Standard, CFA sedang menimbang kemungkinan menggantikan Branko dengan mantan pelatih Watford, Javier Pereira, jika keputusan pemecatan benar-benar diambil. Branko Ivankovic terancam dipecat setelah Cina kalah telak 0-7 dari Jepang dan mengalami kekalahan 1-2 di kandang sendiri dari Arab Saudi. Kekalahan dari Arab Saudi dianggap sangat memalukan karena terjadi di kandang dan tim lawan hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-33. Akibat dua kekalahan tersebut, Cina kini berada di posisi juru kunci grup C dengan 0 poin. Saat ditanya apakah dia khawatir akan dipecat, Branko Ivankovic yang berasal dari Kroasia menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut secara langsung, mengatakan, "Saya seharusnya tidak menjawab pertanyaan itu." Branko juga mengungkapkan target realistis untuk Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu finish di posisi 4 besar untuk lolos ke babak keempat kualifikasi. Meskipun masih ada 8 pertandingan tersisa, perjalanan Cina tidak akan mudah. Pada bulan Oktober 2024, Cina akan menghadapi Australia di laga tandang pada 10 Oktober, diikuti oleh pertandingan kandang melawan Indonesia yang sedang dalam performa bagus pada 15 Oktober. Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah Branko Ivankovic masih akan memimpin timnas Cina pada laga melawan Australia? Atau apakah dia akan dipecat sebelum matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai? Di luar dugaan, langsung buat pembenci semakin sakit hati. Hahaha, ternyata hasil imbang versus Arab Saudi dan Australia bukan hasil jelek.
Buktinya kapten timnas Jepang, Wataru Endo, anggap laga lawan Arab Saudi dan Australia tak mudah, bahkan sampai bilang begini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana dampak besarnya di persaingan grup mendatang? Pemain Jepang Wataru Endo yang akan bertemu timnas Indonesia menyampaikan pandangannya bahwa pertandingan Jepang melawan Arab Saudi dan Australia tidak akan berjalan mudah. Endo yang juga pemain Liverpool berhasil membantu Jepang meraih kemenangan maksimal dalam 2 pertandingan awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menjadi starter dalam laga melawan Cina dan Bahrain, bahkan memimpin sebagai kapten tim. Dalam pertandingan melawan Cina di Saitama Stadium pada 5 September 2024, Jepang menang telak dengan skor 7-0 dan Endo turut mencetak 1 gol. Saat melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 September 2024, Jepang kembali menang dengan skor besar 5-0 dan Endo bermain penuh sepanjang pertandingan. Setelah 2 kemenangan besar ini, Jepang akan menghadapi lawan tangguh, yaitu Arab Saudi dan Australia, yang sebelumnya ditahan imbang oleh timnas Indonesia masing-masing dengan skor 1-1 dan 0-0. Endo menyadari bahwa laga melawan Arab Saudi dan Australia akan sulit. Namun Endo berharap timnya bisa bermain dengan tenang dan sabar mengingat kondisi tim yang sedang baik. Saya pikir lawan akan memberikan tekanan maksimal kepada saya, kata Endo, dikutip dari Nikkan Sports. Ini jelas bukan pertandingan yang mudah. Rekan setimnya, Takumi Minamino, yang kini bermain untuk AS Monaco, juga sependapat dengan Endo. 2 pertandingan berikutnya akan lebih sulit karena lawan yang dihadapi lebih kuat, ujar Minamino. Saya akan berusaha lebih keras dan memberikan yang terbaik saat kembali ke tim. Jepang dijadwalkan akan bertanding melawan Arab Saudi pada 10 Oktober 2024 dan kemudian menjamu Australia pada 15 Oktober 2024. Tak menyangka, biasanya gak gini sih. Pundit Malaysia tiba-tiba memuji perkembangan timnas Indonesia. Mereka menakjubkan. Apa yang membuat timnas Garuda tiba-tiba jadi sorotan mereka? Apakah karena panik kalau timnas Indonesia segera meroket di ASEAN bahkan Asia? Temukan alasan mengejutkan di balik pujian menakjubkan ini dan apa artinya untuk masa depan timnas Indonesia. Penampilan timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menjadi topik pembicaraan. Dalam pertandingan tersebut, tim Garuda berhasil menahan tuan rumah dengan hasil imbang 1-1. Keberhasilan ini diikuti oleh performa solid lainnya saat mereka kembali meraih hasil imbang tanpa gol melawan Australia. Skuad asuhan Shin Tae-yong tidak menunjukkan rasa gentar meski menghadapi lawan yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi. Ujian berikutnya bagi timnas Indonesia adalah menghadapi Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Menurut pandit asal Malaysia, Kes Sundaresan, penampilan Indonesia saat melawan Arab Saudi terbilang anomali. Pasalnya, tim Indonesia justru merasa kecewa karena hanya membawa pulang 1 poin meskipun performa mereka sangat baik. Kes menjelaskan bahwa kepercayaan diri Indonesia untuk meraih kemenangan sangat tinggi di pertandingan tersebut. Pergi ke Arab Saudi dan bermain seperti itu mereka menghabiskan 90 menit dengan sedikit rasa kekecewaan karena tidak memenangkan pertandingan. Itu luar biasa, ungkap Kes Sundaresan dalam kanal YouTube Astro Arena. Tak hanya performa di lapangan, atmosfer di Stadion King Abdullah Sports City pun sangat bersemangat. Dukungan dari para supporter Indonesia yang hadir di stadion menjadi dorongan besar bagi tim. Saya sempat berbicara dengan Des yang meliput langsung. Dia mengatakan bahwa atmosfer dukungan untuk Indonesia di stadion sangat kuat dan energi yang ditunjukkan oleh timnas sungguh luar biasa, lanjut Kes. Ia juga menilai bahwa Shin Tae-yong sudah menemukan strategi terbaiknya untuk timnas Indonesia. Hal ini terlihat dari kepercayaan diri semua pemain di lapangan yang tidak takut menghadapi Arab Saudi. Cara mereka bermain dan menciptakan ancaman tanpa rasa takut sangat luar biasa. Kita tahu hal tersulit dalam sepak bola adalah menghilangkan rasa inferior. Malam itu melawan Arab Saudi, mereka bermain tanpa rasa inferior dan mereka tampil seolah-olah pantas berada di sana. Hal ini jelas tidak diduga oleh Arab Saudi.
Kes juga menambahkan bahwa Roberto Mancini dan tim Arab Saudi tampak tidak memiliki solusi untuk mengatasi apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia.